Halo semuanya, di sini kelompok 6. Di video kali ini kami akan membahas tentang apa itu penawaran. Perkenalkan, nama saya Faustina Tarawisya Fasileka, kelas E Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Rosalia Putri, kelas E Ekonomi Pembangunan. Saya Julia Pramituradin dari kelas E Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Zulfati Ahmad dari kelas E Prodi Ekonomi Pembangunan. Pernahkah Anda bertanya, mengapa saat pernikahan tiba, rasanya mudah sekali menemukan fotografer? Itu adalah contoh nyata dari teori penawaran yang bakal kita bahas pada video kali ini. Dalam konteks jasa, penawaran adalah kesediaan dan kemampuan penyedia jasa untuk menawarkan layanannya pada berbagai tingkat harga. Untuk kasus kita kali ini, penawaran jasa fotografer yang bersedia dan mampu menawarkan jasanya pada harga yang berbeda. Hukum penawaran. Hukum ini berlaku sama. Semakin tinggi harga jasa fotografi, misalnya paket pernikahan, semakin banyak fotografer yang bersedia menawarkan jasanya. Dan sebaliknya, jika harga paket turun, jumlah fotografer yang aktif juga akan berkurang. Mengapa demikian? Karena harga yang lebih tinggi berarti potensi keuntungan juga lebih besar, di mana ini memotivasi fotografer pemula atau yang paruh waktu untuk mengambil pekerjaan lebih banyak. Selain harga, ada faktor lain yang mempengaruhi penawaran jasa fotografi. Faktor-faktor penawaran. Yang pertama ada harga jasa. Karena permintaan yang tinggi, harga paket foto pernikahan otomatis naik. Banyak fotografer yang biasanya hanya bekerja di akhir pekan, kini menawarkan paket lebih mahal dan mengambil lebih banyak proyek. Dan ini adalah contoh pergerakan di sepanjang kurva penawaran. Yang kedua ada jumlah fotografer. Banyak orang awalnya hanya hobi fotografi. Kini melihat peluang ini, mereka mulai menawarkan jasa foto pernikahan sebagai pekerjaan sampingan. Akibatnya, jumlah penyediaan jasa di pasar semakin meningkat. Yang ketiga ada teknologi dan biaya peralatan. Kamera mirrorless modern menjadi lebih terjangkau dan alur kerja editing menjadi lebih cepat. Ini membuat banyak individu mulai masuk ke profesi ini dengan modal yang lebih rendah dan lebih efisien. Pada kasus ini, peningkatan harga paket foto memicu pergerakan sepanjang kurva penawaran. Karena setiap fotografer ingin mengambil lebih banyak pekerjaan. Di saat yang sama, faktor seperti masuknya fotografer baru dan teknologi yang memudahkan menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kanan. Ini artinya pada harga berapapun, jumlah fotografer yang tersedia sekarang lebih banyak dari jumlah sebelumnya. Jadi, kita bisa melihat bahwa teori penawaran bukan hanya tentang barang, tapi juga jasa. Saat musim pernikahan, harga yang naik memotivasi fotografer untuk bekerja lebih keras, sementara faktor lainnya seperti teknologi dan bertambahnya fotografer baru membuat pasar jasa ini semakin kompetitif dan ramai. Ini adalah cara kita memahami dinamika pasar jasa secara nyata. Penawaran adalah salah satu pilar utama yang membentuk harga dan kesediaan layanan di sekitar kita. Semoga video ini memberikan gambaran yang lebih jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.